Shalom, selamat pagi, Horas. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Lisihaan dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar kita di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan selalu terjadi. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya Tuhan pun akan menyertai kami di sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, ajarilah kami senantiasa di dalam firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 13 Juni 2026, tertulis dalam kitab Amos 5 ayat 14, saya akan bacakan bagi kita semua. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di sebuah ladang ataupun taman, rumput liar tumbuh dengan sendirinya, tanpa ditanam ataupun disiram. Namun sebaliknya, bunga atau tanaman yang baik harus ditanam, disiram, dan terus dipelihara. Hati manusia mirip seperti itu. Kebencian, iri hati, kesombongan, dan keegoisan muncul dengan mudah. Tetapi kasih, kesabaran, pengampunan, kerendahan hati itu harus dipelihara oleh firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut kesaksian Alkitab, natur manusia setelah jatuh ke dalam dosa lebih cenderung mencari yang jahat daripada yang baik. Sebagaimana kehidupan umat pada masa Nabi Amos, di mana umat hidup pada masa kejayaan ekonomi, tetapi mereka mengalami kemerosotan moral dan iman. Itulah sebabnya Amos harus berkata dalam renungan ini, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang telah mengenal Tuhan tidak boleh lagi mengikuti arus hati yang berdosa, melainkan membiarkan Tuhan membentuk hidupnya. Kita harus memilih arah dan tujuan hidup kita, yaitu mengikuti kehendak Tuhan dengan mengasihi, mengampuni, hidup jujur, dan tetap taat. Bukan memilih untuk mengikuti keinginan daging, yaitu keegoisan, kemarahan, iri hati, dan ketidaktaatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang disampaikan dalam renungan kita hari ini, supaya kita mencari yang baik agar kita hidup. Hidup yang dimaksud adalah bukan hidup jasmani dalam usia dunia ini, melainkan hidup rohani yang dikuatkan dan dimenangkan dalam kehidupan yang kekal. Jika tujuan kita adalah hidup yang kekal, maka dalam hidup ini kita tidak lagi berpikir apa yang kita inginkan, melainkan kita akan memikirkan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau kita memilih jalan kehidupan, yaitu Dia yang adalah satu-satunya jalan. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita ini, carilah yang baik, jangan yang jahat. Kalimat ini sangat jelas mengingatkan kita akan hasil atau tujuan kita mencari yang baik, yaitu kehidupan. Kata mencari juga mengingatkan kita untuk tidak menyerah atau berputus asa, melainkan terus-menerus tanpa lelah di sepanjang kehidupan kita di dunia. Sebagaimana tanaman tumbuh subur di taman, dia harus dirawat, disiram, diberi pupuk. Demikianlah iman kita harus dipelihara dan dijaga senantiasa. Ketika seseorang semakin dekat dengan Tuhan, melalui doa, membaca firman, maka Roh Kudus menolongnya untuk semakin mencintai yang baik dan membenci yang jahat.
Inilah proses pertumbuhan iman yang berlangsung seumur hidup kita. Apa yang kita cari setiap hari akan menentukan arah hidup kita. Jika kita terus mencari hal-hal yang buruk, dosa, kebencian, dan kepentingan diri sendiri, kehidupan rohani kita akan layu dan kering. Ketika kita mencari yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan, hidup kita akan terus bertumbuh dan dipenuhi buah, yaitu berkat-berkat Tuhan. Carilah yang baik. Mencari yang baik berarti kita memilih tetap jujur, walau ada kesempatan untuk berbuat curang. Kita memberi pengampunan walau hati kita sangat ingin membalas kejahatan orang. Memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Tetap setia kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai kesulitan. Ketika kita memutuskan untuk mencari yang baik senantiasa di dalam kehidupan, janji Tuhan indah dan pasti, yaitu supaya kamu hidup. Hidup yang dimaksud bukan sekedar bernafas, tetapi hidup yang mengalami persekutuan dengan Tuhan, damai sejahtera dan penyertaannya. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan membuat kita kuat dan terus bertahan dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi akan terus mencari orang yang mau terus-menerus mencari dan melakukan yang baik dalam kehidupannya. Di tengah dunia yang penuh godaan dan kejahatan, panggilan Tuhan tetap sama. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Ketika kita melakukannya, kita akan mengalami hidup yang berkenan kepadanya dan penyertaan Tuhan nyata bagi kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap mencari kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Walaupun dunia ini menawarkan banyak sekali kebaikan, tapi kami percaya hanya kebaikan Tuhanlah yang kekal dan abadi yang membuat kami bahagia, yaitu kami beroleh kehidupan yang kekal. Tolong kami Bapa agar kami tetap setia. Ajari kami untuk selalu dimampukan melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan kepadamu. Berkati kami dalam segala pekerjaan hari ini. Ajari kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah pekerjaan kami berhasil dan berbuah, sehingga kami dapat menikmati berkat Tuhan dengan penuh sukacita, dan Tuhan pun memakai kami menjadi saluran berkat bagi dunia. Terima kasih Bapa, kami puji sembah Engkau di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas!